Luka di wajahnya sangat parah. "Nak, jangan dilihat," kata ibu mertuaku sambil menahan tutup peti mati suamiku. Aku menurut, mengira itu demi kebaikanku. Tapi malam ini, 3 jam setelah tanah makamnya basah, aku membuka laptop kerjanya dan menemukan folder tersembunyi bertuliskan, "Jika aku sudah mati." Aku syok. Ternyata jenazah dalam peti itu adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di rumah duka itu terasa begitu dingin dan mencekam, seolah udara enggan bergerak di antara para pelayat yang datang silih berganti. Aroma bunga melati dan kapur barus menyeruak tajam menusuk hidung, bercampur dengan isak tangis yang tertahan di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruang tamu yang luas itu, sebuah peti mati berwarna coklat gelap tergeletak kaku, menjadi pusat dari segala kesedihan yang melanda hari itu. Fania duduk bersimpu di samping peti itu dengan tatapan kosong. Air matanya sudah kering karena terlalu banyak terkuras sejak kabar kecelakaan itu sampai ke telinganya pagi tadi. Ia masih tidak percaya bahwa Ardian, suami yang baru saja berpamitan untuk perjalanan bisnis kemarin sore, kini telah pulang dalam keadaan tak bernyawa. Hatinya hancur berkeping-keping, menyisakan lubang besar yang terasa perih dan nyeri setiap kali ia menarik napas. Keinginan Fania untuk melihat wajah suaminya untuk yang terakhir kalinya begitu kuat. Ia merasa perlu memastikan bahwa sosok yang ada di dalam peti itu benar-benar Ardian, lelaki yang telah mendampinginya selama 5 tahun terakhir. Dengan tenaga yang tersisa, Fania mencoba bangkit dan menyentuh tutup peti mati yang sudah dipaku setengah rapat itu. Ia ingin membukanya, ia ingin memeluk suaminya, ia ingin mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Namun, belum sempat tangannya menyentuh kayu peti yang dingin, sebuah tangan yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya dengan kasar. Fania menoleh dan mendapati Ibu Hanifah, ibu mertuanya, menatapnya dengan mata yang tajam dan raut wajah yang tegang. Cengkeraman itu terasa menyakitkan, jauh dari sentuhan seorang ibu yang sedang berduka kehilangan anak kandungnya. "Luka di wajah dan tubuhnya sangat parah, Nak," kata Ibu Hanifah dengan suara yang ditekan rendah namun penuh penekanan yang mengintimidasi. Ibu Hanifah melarang Fania melihat jenazah suaminya dengan alasan yang terdengar masuk akal namun diucapkan dengan nada yang aneh. Wanita parubaya itu terus mengatakan bahwa kondisi jenazah sangat mengerikan akibat kecelakaan mobil yang terbakar hebat di jalan tol, dan melihatnya hanya akan menimbulkan trauma seumur hidup bagi Fania. Fania mencoba memohon dengan suara parau, ia mengatakan bahwa ia tidak peduli seburuk apapun rupa suaminya, ia tetap ingin melihatnya. Namun Ibu Hanifah bersikeras dan bahkan memanggil beberapa kerabat laki-laki untuk segera menutup peti itu sepenuhnya dan memakunya dengan rapat. Fania hanya bisa menangis histeris saat suara palu yang menghantam paku terdengar menggema, seolah setiap pukulan itu juga memaku hatinya yang remuk. Prosesi pemakaman berlangsung cepat di bawah langit yang mendung dan gerimis yang mulai turun membasahi tanah merah. Fania berdiri mematung di tepi liang lahat, menyaksikan peti suaminya diturunkan perlahan ke dalam perut bumi. Ia merasa ada jarak yang aneh antara dirinya dan kenyataan saat itu. Sementara Fania merasa dunianya runtuh, ia menangkap gelagat yang janggal dari Ibu Hanifah. Ibu mertuanya itu memang menangis, merau memanggil nama Ardian saat tanah mulai ditimbun, tetapi mata wanita itu liar menatap ke sekeliling, seolah sedang memastikan sesuatu atau mewaspadai kehadiran seseorang. Tidak ada pancaran kesedihan yang tulus dari sorot matanya, melainkan kecemasan dan ketidaksabaran agar prosesi ini segera selesai. Fania menepis pikiran buruk itu, mengira mungkin rasa duka membuat setiap orang bereaksi dengan cara yang berbeda. Malam harinya setelah para pelayat pulang dan rumah kembali sepi, keheningan yang menyakitkan menyelimuti kediaman Fania dan Ardian. Fania duduk di ruang kerja suaminya, tempat di mana Ardian biasanya menghabiskan waktu hingga larut malam. Ibu Hanifah sudah masuk ke kamar tamu, beralasan sakit kepala dan butuh istirahat. Meskipun Fania sempat mendengarnya berbicara di telepon dengan suara berbisik namun tegas sebelum menutup pintu. Fania mencoba mengalihkan kesedihannya dengan membereskan meja kerja Ardian. Ia teringat ada beberapa berkas administrasi rumah sakit dan kepolisian yang harus ia lengkapi, dan ia membutuhkan data dari laptop kerja suaminya. Dengan tangan gemetar, Fania membuka laptop yang tergeletak di atas meja. Ia menekan tombol daya dan menunggu layar menyala, berharap menemukan foto-foto kenangan mereka sebagai pelipur lara. Ketika layar laptop menyala dan menampilkan deretan folder pekerjaan, mata Fania tertuju pada satu folder yang letaknya agak terpencil di sudut layar desktop. Nama folder itu membuat jantung Fania seakan berhenti berdetak sesaat. Folder itu bertuliskan kalimat "Jika aku sudah mati". Fania memeriksa rincian folder tersebut, dan semakin terkejut ketika melihat waktu pembuatannya. Folder itu dibuat tepat 2 jam sebelum berita kecelakaan Ardian dikabarkan oleh polisi.
Rasa penasaran bercampur ketakutan merayapi tengkuknya. Dengan napas tertahan, Fania mengklik folder itu dan menemukan sebuah dokumen teks di dalamnya. Ia membukanya perlahan, dan barisan kalimat yang terpampang di sana membuatnya semakin bingung sekaligus curiga. Isi catatan itu sangat aneh dan tidak seperti gaya bahasa Ardian yang biasanya tenang. Tulisan itu berbunyi, "Fania istriku, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Tolong jangan percaya pada ibu. Selama ini ibu menekanku dengan hutang-hutangnya dan memaksaku melakukan hal gila. Jika aku mati karena kecelakaan, itu bukan murni kecelakaan. Jangan cairkan asuransi jiwa itu, atau nyawamu terancam. Pergilah yang jauh dan selamatkan dirimu." Fania membaca pesan itu berulang kali. Pesan itu seolah menyeratkan bahwa Ibu Hanifah adalah orang jahat yang menyebabkan kematian Ardian. Namun, insting Fania sebagai seorang istri merasakan ada yang tidak beres. Kalimat itu terasa terlalu dramatis dan dibuat-buat, seakan sengaja ditulis untuk mengarahkan kemarahan Fania kepada Ibu Hanifah. Fania tahu Ardian mencintai ibunya, dan Ardian bukan tipe orang yang akan menulis surat wasiat di laptop kantor sesaat sebelum pergi. Ada misteri besar yang tersembunyi di balik kematian suaminya, dan malam itu Fania bertekad untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang baru saja ia baca. Pagi itu matahari bersinar redup, seolah enggan menyapa Fania yang terjaga sepanjang malam dengan mata sembab dan pikiran yang berkecamuk. Fania keluar dari kamar tidur dengan langkah gontai menuju dapur, berniat membuat segelas air hangat untuk menenangkan perutnya yang mual. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara Ibu Hanifah dari ruang tengah. Ibu mertuanya itu sedang berbicara di telepon, suaranya terdengar gusar dan tidak sabaran. Fania bersembunyi di balik dinding penyekat ruangan, menajamkan pendengarannya. Ibu Hanifah terdengar sedang mendesak seseorang tentang pencairan dana. Kata-kata seperti sertifikat kematian, legalisir, dan rekening prioritas terdengar berulang kali. Fania merasa dadanya sesak. Suaminya baru saja dikubur kemarin sore, tanah makamnya bahkan belum kering. Tetapi ibunya sudah sibuk mengurus harta peninggalan seolah itu adalah tujuan utamanya. Ketika Ibu Hanifah menyadari kehadiran Fania, wanita tua itu langsung mengubah raut wajahnya menjadi sendu yang dibuat-buat. Ia segera mematikan telepon dan menghampiri Fania, memegang bahunya dengan pura-pura prihatin. Tanpa membuang waktu untuk berbasa-basi menanyakan kabar Fania, Ibu Hanifah langsung menyodorkan setumpuk berkas formulir klaim asuransi. Ia mendesak Fania untuk segera menandatangani berkas-berkas tersebut hari itu juga dengan alasan agar hutang-hutang Ardian semasa hidup bisa segera dilunasi dan arwahnya tenang. Fania menatap tumpukan kertas itu dengan tatapan nanar. Kecurigaannya semakin menguat. Pesan di laptop Ardian menyuruhnya untuk tidak mencairkan asuransi, sementara Ibu Hanifah mendesaknya dengan agresif. Fania memutuskan untuk bermain peran. Ia mengangguk lemah dan berkata bahwa ia akan mengurusnya nanti siang setelah badannya terasa lebih sehat. Sengaja mengulur waktu untuk mencari tahu kebenaran. Siang harinya, Fania berpamitan pada Ibu Hanifah dengan alasan hendak pergi ke kantor polisi untuk mengambil barang-barang pribadi Ardian yang diamankan dari lokasi kecelakaan. Namun, tujuan Fania bukanlah kantor polisi. Ia mengarahkan mobilnya ke sebuah kafe kecil yang letaknya tersembunyi di pinggiran kota. Di sana, ia telah membuat janji temu dengan seorang pria bernama Rian, seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh sahabat lamanya. Fania duduk di sudut kafe yang remang, tangannya meremas tas tangan dengan gelisah. Tak lama kemudian, seorang pria berperawakan sedang dengan topi dan jaket kulit datang menghampirinya. Fania menceritakan semua kejanggalan yang ia rasakan, mulai dari larangan melihat jenazah, sikap aneh Ibu Hanifah, hingga surat wasiat digital yang ia temukan di laptop suaminya. Rian mendengarkan dengan seksama, mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Ia setuju bahwa kasus ini memiliki banyak celah yang mencurigakan. Fakta bahwa peti mati dipaku mati dan keluarga dilarang keras melihat jenazah adalah indikasi paling kuat adanya upaya penyembunyian fakta. Rian berjanji akan segera bergerak. Langkah pertamanya adalah memeriksa lokasi kejadian kecelakaan dan mencari rekaman kamera pengawas di sekitar jalan tol tempat mobil Ardian dilaporkan menabrak pembatas jalan dan terbakar. Fania memberikan uang muka dan menyerahkan foto Ardian serta data kendaraan suaminya. Ia pulang ke rumah dengan jantung berdebar, berharap kecurigaannya salah, namun di sisi lain berharap kebenaran segera terungkap. 2 hari berlalu dengan lambat. Di rumah, Fania terus berpura-pura sakit dan linglung untuk menghindari desakan Ibu Hanifah yang semakin menjadi-jadi. Ibu Hanifah bahkan mulai berani memarahi Fania, menyebutnya istri yang tidak berguna karena lambat mengurus warisan suami. Fania menelan semua hinaan itu dengan sabar, sementara diam-diam ia terus berkomunikasi dengan Rian. Pada hari ketiga, ponsel Fania bergetar. Sebuah pesan singkat dari Rian masuk,
memintanya untuk bertemu segera di tempat yang aman karena ia menemukan bukti yang sangat krusial. Fania menyelinap keluar rumah saat Ibu Hanifah sedang tidur siang, memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju lokasi pertemuan. Rian sudah menunggu di dalam mobilnya dengan laptop terbuka. Wajah detektif itu tampak serius dan tegang. Tanpa banyak bicara, ia memutar sebuah rekaman video yang ia dapatkan dari kamera pengawas sebuah pabrik yang kebetulan menyorot ke arah jalan tol, beberapa ratus meter sebelum titik kecelakaan. Fania menahan napas saat melihat mobil sedan hitam milik suaminya melaju di bahu jalan. Namun, yang membuat matanya terbelalak adalah apa yang terjadi selanjutnya. Mobil itu berhenti sejenak di area yang sepi. Pintu pengemudi terbuka, dan seseorang keluar dari sana. Meskipun gambarnya agak buram karena jarak dan pencahayaan malam, Fania mengenali postur tubuh itu. Itu adalah Ardian. Suaminya keluar dari mobil, lalu terlihat menyeret sesuatu yang berat dari kursi belakang dan memindahkannya ke kursi pengemudi. Detik berikutnya, sebuah mobil mewah berwarna hitam tipe SUV datang dan berhenti tepat di depan mobil Ardian. Ardian bergegas masuk ke dalam mobil mewah tersebut. Tak lama setelah Ardian masuk, mobilnya sendiri mulai bergerak perlahan ke arah turunan tajam yang mengarah ke jurang pembatas tol, seolah pedal gasnya telah diganjal. Mobil itu meluncur bebas, menabrak pembatas beton, dan meledak dalam kobaran api yang dahsyat. Fania menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Ardian tidak ada di dalam mobil itu saat terbakar. Suaminya masih hidup. Ia baru saja menyaksikan rekayasa kematian suaminya sendiri dengan mata kepalanya. Pertanyaan besar kini menghantam benak Fania. Jika Ardian selamat dan pergi dengan mobil mewah itu, lalu siapa atau apa yang ia seret ke kursi pengemudi untuk dijadikan korban yang hangus terbakar? Tubuh Fania menggigil hebat menyadari kekejaman yang dilakukan oleh pria yang pernah ia cintai itu. Rian menjelaskan analisisnya bahwa mobil penjemput itu memiliki plat nomor khusus yang samar, namun ia berhasil melacak ciri-ciri kendaraan tersebut yang mengarah pada kalangan sosialita kelas atas. Fania menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan seorang suami yang selingkuh atau mertua yang tamak, tetapi ia sedang berhadapan dengan sebuah konspirasi kejahatan yang terencana dengan sangat rapi dan sadis. Ardian telah memalsukan kematiannya, dan ada nyawa orang lain yang dikorbankan demi skenario busuk ini. Kebenaran yang baru saja terungkap di dalam mobil detektif Rian itu, menghantam Fania lebih keras daripada kabar kematian suaminya sendiri. Ardian masih hidup. Fakta itu berputar-putar di kepalanya, menciptakan pusaran kemarahan dan kebingungan yang menyesakkan dada. Jika Ardian masih hidup dan pergi dengan mobil mewah itu, lantas siapa yang dikuburkan kemarin sore? Pertanyaan mengerikan itu membuat Fania mual. Ia teringat pada peti mati yang dipaku rapat, teringat pada alasan Ibu Hanifah yang bersikeras melarangnya melihat jenazah dengan dalih luka bakar yang parah. Kini Fania mengerti, alasan itu bukan untuk melindunginya dari trauma, melainkan untuk menutupi sebuah kebohongan besar. Di dalam tanah merah itu, bersemayam jasad orang lain yang menjadi tumbal keserakahan suaminya. Rian, sang detektif, menatap Fania dengan sorot mata tajam namun penuh empati. Ia menyarankan satu langkah krusial yang harus segera dilakukan untuk membuktikan dugaan mereka secara ilmiah, yaitu tes DNA. Mereka harus membandingkan DNA jenazah yang dikubur dengan DNA asli Ardian. Masalah terbesar yang mereka hadapi adalah jenazah sudah terkubur di dalam tanah, dan mengajukan izin pembongkaran makam atau ekshumasi kepada kepolisian memerlukan bukti yang sangat kuat, bukan sekadar rekaman CCTV yang buram. Fania harus mencari cara lain untuk mendapatkan sampel biologis dari jenazah tersebut, tanpa menimbulkan kecurigaan Ibu Hanifah atau pihak berwenang. Fania teringat sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebelum jenazah dibawa pulang. Saat itu, seorang petugas kamar jenazah sempat menyerahkan kantong plastik berisi sisa barang-barang yang melekat pada tubuh korban yang tidak ikut hangus terbakar sepenuhnya, salah satunya adalah potongan kain kemeja yang berlumuran darah kering. Barang itu kini tersimpan di laci lemari kamar Fania, disembunyikan oleh Ibu Hanifah yang berniat membakarnya nanti setelah masa berkabung selesai. Fania tahu itu adalah satu-satunya celah yang ia miliki. Ia harus mengambil sampel darah atau jaringan kulit yang mungkin menempel pada kain itu sebelum Ibu Hanifah memusnahkannya. Malam itu, Fania kembali ke rumah dengan jantung berdebar kencang seolah ia adalah pencuri di rumahnya sendiri. Suasana rumah masih sepi dan suram. Ibu Hanifah sedang duduk di ruang tengah menonton televisi dengan volume kecil, namun matanya tampak tidak fokus pada layar. Fania menyapanya sekilas dengan nada lemah, berpura-pura masih larut dalam kesedihan, lalu segera naik ke lantai 2 menuju kamar utama. Begitu masuk kamar, Fania mengunci pintu rapat-rapat. Ia bergerak cepat menuju lemari pakaian, membongkar tumpukan baju di bagian paling bawah tempat Ibu Hanifah menyembunyikan kantong plastik hitam dari rumah sakit itu. Tangan Fania gemetar saat ia menemukan kantong itu.
Ia membukanya dan aroma hangus bercampur amis darah langsung menyeruak keluar. Dengan menggunakan pinset dan sarung tangan plastik yang sudah ia siapkan, Fania mengambil potongan kain yang terdapat bercak darah kering paling tebal. Ia memasukkannya ke dalam plastik klip kecil yang diberikan Rian. Setelah itu, Fania mengambil sikat gigi Ardian yang masih ada di kamar mandi sebagai pembanding DNA asli suaminya. Kedua sampel itu adalah kunci untuk membongkar sandiwara ini. Keesokan harinya, Fania menyerahkan kedua sampel tersebut kepada Rian di sebuah tempat parkir pasar swalayan agar tidak mencolok. Rian berjanji akan mempercepat proses uji laboratorium melalui kenalannya di forensik swasta, meskipun biayanya cukup mahal. Fania tidak peduli soal biaya, ia akan menggunakan tabungan pribadinya demi kebenaran ini. Selama menunggu hasil tes keluar, hari-hari di rumah terasa seperti neraka bagi Fania. Ibu Hanifah mulai menunjukkan sifat aslinya secara perlahan namun pasti. Wanita tua itu tidak lagi berpura-pura manis. Ia mulai meneror Fania dengan sindiran-sindiran pedas tentang status Fania yang kini menumpang di rumah anaknya. Ibu Hanifah bahkan mulai membicarakan rencana untuk menjual rumah tersebut segera setelah uang asuransi cair, dan menyarankan Fania untuk pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Fania hanya bisa mengepalkan tangan di balik bajunya, menahan amarah sambil terus berakting sebagai menantu yang pasrah dan penurut. Ia tahu ia harus bertahan sedikit lagi sampai bukti kuat itu ada di tangannya. 3 hari kemudian, hasil tes DNA itu keluar. Rian menemui Fania dengan wajah yang grim, menandakan berita yang ia bawa sangat serius. Di atas meja kafe yang sepi, Rian meletakkan amplop coklat berisi hasil laboratorium. Fania membuka amplop itu dengan napas tertahan. Matanya menyusuri baris demi baris angka dan istilah medis yang rumit, hingga akhirnya ia sampai pada kesimpulan di bagian bawah halaman, tidak cocok. Sampel darah dari jenazah memiliki profil genetik yang sama sekali berbeda dengan sampel sikat gigi Ardian. Fania merasa lututnya lemas seketika. Konfirmasi ini mengubah segalanya. Jenazah yang ia tangisi di pemakaman, jenazah yang didoakan oleh puluhan pelayat, bukanlah Ardian. Suaminya benar-benar masih hidup dan sehat walafiat di suatu tempat. Namun, temuan Rian tidak berhenti di situ. Detektif itu juga melakukan penelusuran independen mengenai laporan orang hilang dalam seminggu terakhir yang memiliki ciri fisik mirip dengan Ardian. Rian menyodorkan sebuah foto usang dari selebaran orang hilang. Foto itu menampilkan seorang pria tunawisma yang sering terlihat di sekitar area gudang tua tak jauh dari kantor Ardian. Pria itu memiliki tinggi badan dan postur yang hampir identik dengan Ardian, hanya saja nasibnya kurang beruntung. Rian menduga Ardian telah merencanakan ini dengan sangat matang. Ia memilih korban yang tidak memiliki keluarga, seseorang yang jika hilang tidak akan dicari oleh siapapun. Ardian membunuh orang tak bersalah itu, mungkin memukulnya hingga pingsan atau mati, lalu memasukkannya ke dalam mobil dan membakarnya untuk menghilangkan jejak identitas wajah. Fania merasa mual membayangkan kekejaman suaminya. Ardian bukan hanya seorang penipu asuransi, dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang tega menghabisi nyawa orang lain demi lari dari tanggung jawab hutang. Fania menyadari bahwa nyawanya sendiri kini mungkin dalam bahaya jika Ardian atau Ibu Hanifah tahu ia sedang menyelidiki kebenaran ini. Penyelidikan kini beralih fokus pada mobil SUV hitam mewah yang menjemput Ardian di jalan tol malam itu. Mobil itu adalah satu-satunya petunjuk fisik yang bisa mengarahkan Fania ke tempat persembunyian suaminya. Berbekal potongan rekaman CCTV yang sudah dipertajam menggunakan perangkat lunak canggih, Rian berhasil mengidentifikasi sebagian plat nomor kendaraan tersebut. Meskipun tidak terlihat utuh, kombinasi huruf dan angka itu, ditambah dengan model mobil yang langka dan eksklusif, mempersempit pencarian mereka secara signifikan. Rian menggunakan jaringannya di kepolisian lalu lintas untuk melacak basis data kendaraan mewah di kota itu. Tidak butuh waktu lama, sebuah nama muncul sebagai pemilik kendaraan tersebut. Mobil itu terdaftar atas nama Yasmin, seorang wanita muda yang tinggal di salah satu kawasan apartemen paling elit di pusat kota. Fania merasa asing dengan nama itu. Selama 5 tahun menikah, Ardian tidak pernah menyebut nama Yasmin. Fania dan Rian mulai menggali latar belakang Yasmin. Informasi yang mereka temukan membuat Fania semakin sakit hati. Yasmin adalah putri tunggal dari Pak Harjo, salah satu investor terbesar di perusahaan tempat Ardian bekerja. Yasmin dikenal sebagai sosialita papan atas yang gaya hidupnya sangat bertolak belakang dengan Fania yang sederhana. Yasmin sering tampil di majalah mode, menghabiskan liburan di luar negeri, dan mengoleksi barang-barang bermerek. Fania melihat foto-foto Yasmin di media sosial. Wanita itu cantik, modis, dan memancarkan aura kekayaan yang silau. Fania menyadari bahwa inilah alasan Ardian berpaling. Ardian yang gila hormat dan uang, pasti tergiur dengan kehidupan glamor yang ditawarkan Yasmin, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Fania. Rian menyarankan langkah berani berikutnya,
meretas akun digital Ardian untuk mencari bukti komunikasi antara Ardian dan Yasmin. Fania tahu kata sandi laptop Ardian, tetapi ia tidak pernah tahu kata sandi akun penyimpanan awan, cloud, atau email pribadi suaminya. Namun, Fania ingat kebiasaan buruk Ardian yang sering menggunakan tanggal-tanggal penting sebagai kata sandi. Fania mencoba berbagai kombinasi di laptop Ardian saat Ibu Hanifah sedang pergi ke pasar. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka, gagal. Ia mencoba tanggal lahir Ardian, gagal. Akhirnya, Fania mencoba kombinasi tanggal yang ia lihat di salah satu foto Instagram Yasmin, tanggal di mana Yasmin merayakan hari jadian dengan seorang pria yang wajahnya ditutupi stiker. Fania memasukkan tanggal itu, dan akses terbuka. Jantung Fania mencelos. Ternyata tanggal jadian mereka menjadi kunci rahasia Ardian, menggantikan segala kenangan pernikahan mereka. Di dalam penyimpanan awan itu, Fania menemukan harta karun, bukti perselingkuhan yang menyakitkan. Folder demi folder berisi foto-foto mesra Ardian dan Yasmin di berbagai tempat, mulai dari hotel mewah hingga liburan ke pulau terpencil. Namun, yang paling mengejutkan adalah foto-foto terbaru yang diunggah secara otomatis dari ponsel Ardian. Foto-foto itu tertanggal hari ini dan kemarin, diambil setelah pemakaman palsu itu. Di foto itu, Ardian terlihat sedang memegang gelas anggur, tertawa lebar sambil merangkul Yasmin dengan latar belakang sebuah villa mewah yang asri. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan atau kesedihan di wajah Ardian. Ia tampak merayakan kematiannya dan kebebasannya dari Fania. Fania menatap layar laptop dengan air mata mengalir deras di pipi, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebencian yang membakar. Ardian sedang bersenang-senang di atas penderitaan Fania, dan di atas mayat gelandangan yang ia bunuh. Saat Fania sedang sibuk menyalin data-data tersebut ke dalam flash disk sebagai barang bukti, ia mendengar suara pintu depan terbuka. Ibu Hanifah pulang lebih cepat dari biasanya. Fania buru-buru menutup laptop dan menyembunyikan flash disk itu ke dalam saku gamisnya. Ia keluar dari kamar dengan wajah datar, mencoba bersikap biasa. Namun, langkahnya terhenti di ujung tangga ketika ia mendengar suara Ibu Hanifah yang sedang menelepon di ruang tamu bawah. Suara Ibu Hanifah terdengar sangat pelan, nyaris berbisik, tapi di rumah yang sunyi itu, Fania bisa menangkap setiap katanya dengan jelas. Fania berjingkat mendekat, bersembunyi di balik pilar besar. Tenang saja, Ardi. Istrimu yang bodoh itu sudah tanda tangan semua berkasnya kemarin. Bank bilang proses verifikasi cuma butuh 2 hari lagi, ucap Ibu Hanifah dengan nada yang penuh kemenangan, sangat berbeda dengan nada bicaranya saat berhadapan dengan Fania. Ada jeda sejenak, sepertinya Ardian di ujung telepon sedang mengatakan sesuatu. Ibu Hanifah kemudian tertawa kecil, tawa yang terdengar jahat di telinga Fania. Iya, ibu tahu kamu bosan di villa itu. Sabar sedikit lagi. Begitu uang 5 miliar itu cair ke rekening ibu, kita transfer bagian kita, lalu sisanya kamu bawa lari sama Yasmin ke Singapura. Si Fania biar saja di sini, nanti ibu usir dia pelan-pelan. Dia tidak akan curiga, dia terlalu polos. Darah Fania mendidih mendengar percakapan itu. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan oleh suaminya, tetapi juga didukung penuh oleh mertuanya sendiri. Ibu Hanifah, wanita yang selama ini Fania hormati dan layani selayaknya ibu kandung, ternyata menganggapnya tak lebih dari orang bodoh yang bisa dimanfaatkan dan dibuang. Rencana mereka begitu rapi dan keji, memalsukan kematian, mencairkan asuransi, dan meninggalkan Fania sendirian menanggung duka dan kemiskinan. Fania menahan napas agar tidak terisak atau mengeluarkan suara yang bisa membongkar posisinya. Ia merekam sisa percakapan itu menggunakan ponselnya sebagai bukti tambahan. Setelah Ibu Hanifah menutup telepon, Fania mundur perlahan kembali ke kamarnya dengan hati yang hancur namun tekad yang semakin membaja. Ia tidak akan membiarkan skenario mereka berjalan mulus. Mereka pikir Fania adalah wanita lemah yang bodoh, tetapi mereka salah besar. Fania bersumpah dalam hati, ia tidak akan sekadar membongkar kejahatan ini. Ia akan membalas setiap tetes air matanya dengan penderitaan yang setimpal bagi mereka semua. Ardian, Yasmin, dan Ibu Hanifah harus membayar mahal atas apa yang telah mereka lakukan. Fania segera mengirim pesan kepada Rian, aku tahu di mana mereka bersembunyi. Kita butuh rencana untuk menghancurkan mereka, bukan cuma menangkap mereka. Malam itu, di balik wajahnya yang tenang saat makan malam bersama Ibu Hanifah, Fania sedang menyusun strategi perang yang mematikan. Penyelidikan Fania dan detektif Rian kini memasuki fase yang jauh lebih berbahaya dan rumit, karena melibatkan nama besar dalam dunia bisnis, yaitu Pak Harjo. Temuan foto-foto di penyimpanan awan Ardian yang menunjukkan kedekatan Ardian dengan Yasmin hanyalah puncak dari gunung es. Fania merasa ada kejanggalan besar mengenai bagaimana Ardian,
seorang manajer keuangan tingkat menengah, bisa membiayai pelariannya dengan begitu rapi dan mewah. Biaya sewa villa tertutup, mobil baru, hingga paspor palsu yang mungkin sedang dipersiapkan, tentu membutuhkan dana tunai yang sangat besar dan jaringan yang kuat. Rian mulai menelusuri aliran dana dan hubungan profesional antara Ardian dan perusahaan milik Pak Harjo. Setelah berhari-hari menggali data keuangan yang tersirat dalam dokumen-dokumen kerja Ardian yang tertinggal di laptop, Rian menemukan sebuah pola transaksi yang mencurigakan. Ternyata, Ardian bukan sekadar karyawan biasa atau calon menantu bagi Pak Harjo. Ardian memegang peran kunci sebagai pembersih dalam praktik penggelapan pajak dan pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan Pak Harjo selama 3 tahun terakhir. Fakta ini membuka mata Fania lebar-lebar. Hubungan antara Ardian dan Pak Harjo bukanlah hubungan mertua dan menantu yang harmonis semata, melainkan hubungan saling sandera yang didasari oleh kepentingan kriminal. Ardian memegang kartu as berupa bukti-bukti kejahatan keuangan Pak Harjo, sementara Pak Harjo memiliki kekuasaan dan uang yang dibutuhkan Ardian. Skenario kematian palsu ini adalah solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi Ardian, ini adalah cara untuk menghapus hutang judi pribadinya yang menumpuk dan memulai hidup baru dengan identitas baru bersama Yasmin. Bagi Pak Harjo, kematian Ardian berarti hilangnya saksi kunci yang bisa menyeretnya ke penjara. Dengan Ardian dianggap mati secara hukum, semua rahasia penggelapan pajak itu akan ikut terkubur, dan Pak Harjo bisa tidur nyenyak. Kesepakatan setan inilah yang membuat Pak Harjo bersedia memfasilitasi pelarian Ardian, menyediakan tempat persembunyian, dan merestui hubungan terlarang anaknya dengan pria beristri. Fania merasa jijik mengetahui betapa kotornya permainan mereka. Mereka mempermainkan nyawa manusia, hukum, dan pernikahan demi uang dan kekuasaan. Fania menyadari bahwa ia tidak bisa langsung menyerang Pak Harjo secara frontal saat ini. Pria itu terlalu kuat dan memiliki banyak koneksi hukum yang bisa mematahkan tuduhan Fania jika buktinya belum sempurna. Fania butuh strategi yang lebih cerdik. Ia harus merusak mental para pelakunya satu persatu, membuat mereka panik hingga melakukan kesalahan fatal. Target pertamanya adalah mata rantai yang paling lemah secara emosional, yaitu Ibu Hanifah. Mertuanya itu memang tamak dan jahat, namun Fania tahu bahwa Ibu Hanifah juga seorang yang sangat percaya pada tahayul dan hal-hal mistis. Ketakutan Ibu Hanifah pada arwah penasaran akan menjadi senjata Fania. Fania mulai menyusun rencana teror psikologis yang halus namun mematikan. Ia pergi ke pasar tradisional di pinggiran kota, tempat di mana tidak ada yang mengenalnya, untuk membeli perlengkapan yang ia butuhkan, kain kafan lusuh, tanah kuburan, dan bunga melati yang sudah mulai layu. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan gerimis turun rintik-rintik menambah kesan suram. Fania sengaja pulang agak larut dengan alasan mengurus berkas di kelurahan, padahal ia sedang mempersiapkan paket terornya. Ketika Ibu Hanifah sudah masuk ke kamarnya untuk tidur, Fania meletakkan sebuah bungkusan di depan pintu kamar mertuanya. Bungkusan itu dibungkus dengan plastik hitam, namun isinya sengaja dibuat sedikit menyembul. Di dalamnya terdapat kain kafan yang sudah dilumuri tanah merah dan sedikit darah ayam agar terlihat seperti darah manusia, serta foto Ardian yang matanya dicoret dengan tinta merah. Fania juga menyelipkan secari kertas yang ditulis dengan tulisan tangan kasar dan berantakan, seolah ditulis oleh orang yang sedang marah atau kesakitan. Tulisan itu berbunyi singkat namun mengerikan, "Kembalikan wajahku. Aku kedinginan di sini." Setelah meletakkan paket itu, Fania mengetuk pintu kamar Ibu Hanifah dengan pelan sebanyak 3 kali. Lalu segera berlari berjingkat kembali ke kamarnya sendiri dan mengunci pintu, pura-pura tidur. Tidak lama kemudian, keheningan malam pecah oleh jeritan histeris yang memekakkan telinga. Suara Ibu Hanifah terdengar begitu ketakutan, meraung-raung memanggil nama Allah dan meminta tolong. Fania mendengar suara pintu terbanting dan langkah kaki yang berlarian di lorong. Dengan akting yang sempurna, Fania keluar dari kamarnya dengan wajah mengantuk dan bingung, menghampiri Ibu Hanifah yang sudah terduduk lemas di lantai lorong dengan wajah pucat pasi. Di hadapannya, paket teror itu tergeletak terbuka. Ibu Hanifah menunjuk-nunjuk bungkusan itu dengan tangan gemetar, mulutnya komat kamit tak jelas. Fania berjongkok, memeluk mertuanya dengan pura-pura cemas, sambil matanya menatap dingin pada kain kafan yang ia siapkan sendiri. Fania bertanya dengan nada polos apa yang terjadi, dan Ibu Hanifah dengan terbata-bata mengatakan bahwa arwah gelandangan itu datang menuntut balas. Fania dalam hati tersenyum puas. Rasa bersalah Ibu Hanifah karena bersekongkol dalam pembunuhan kini mulai menghantuinya dalam bentuk ketakutan mistis. Fania memanfaatkan momen itu untuk menanamkan sugesti lebih dalam. Sambil memapah Ibu Hanifah kembali ke tempat tidur, Fania berbisik pelan dengan nada yang dibuat merinding. Ia berkata bahwa mungkin arwah orang yang dikubur itu tidak tenang karena kematiannya tidak wajar, atau mungkin ada janji yang belum ditepati.
Kata-kata Fania semakin membuat Ibu Hanifah menggigil. Wanita tua itu ketakutan setengah mati, membayangkan dosa-dosanya akan segera terbalas. Malam itu, Ibu Hanifah tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus meminta Fania menyalakan semua lampu di rumah, dan menemaninya duduk di ruang tengah. Fania menurut saja, duduk di samping mertuanya sambil menyeduh teh hangat, menikmati setiap detik melihat wajah ketakutan wanita yang telah mengkhianatinya itu. Fania tahu, ini baru permulaan. Ketakutan Ibu Hanifah akan membuatnya segera menghubungi Ardian, dan kepanikan itu akan menular pada suaminya di persembunyian. Keesokan harinya, teror Fania berlanjut ke tahap berikutnya. Ia mulai memainkan peran ganda yang membingungkan Ibu Hanifah. Di satu sisi, ia menjadi menantu yang sangat perhatian dan penurut, namun di sisi lain, ia secara halus terus menyinggung hal-hal yang memicu paranoia mertuanya. Saat sarapan, Fania bercerita bahwa ia bermimpi didatangi sosok hitam yang meminta tolong karena badannya sakit semua dibakar api. Cerita karangan itu sukses membuat Ibu Hanifah tersedak buburnya dan menjatuhkan sendok. Wajahnya kembali pucat. Ibu Hanifah buru-buru pamit masuk ke kamar mandi, dan dari balik pintu, Fania bisa mendengar suara mertuanya itu sedang menelepon seseorang dengan nada panik dan tertahan. Fania menajamkan telinganya. Ibu Hanifah sedang menelepon Ardian, mengeluh bahwa rumah ini sudah tidak aman, ada hantu yang menerornya, dan ia merasa diawasi. Fania tersenyum tipis. Pesan ketakutan sudah tersampaikan. Ardian yang sedang bersembunyi pasti akan merasa terganggu dengan laporan-laporan irasional ibunya ini, dan itu akan memecah fokusnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Rian terus memantau pergerakan Pak Harjo. Detektif itu melaporkan bahwa Pak Harjo tampak tenang-tenang saja menjalankan bisnisnya, seolah tidak ada beban dosa. Namun, Fania tahu ketenangan itu akan segera berakhir. Fania memutuskan bahwa ia tidak akan membiarkan Pak Harjo merasa aman terlalu lama. Ia mulai menyusun berkas-berkas yang didapat Rian tentang penggelapan pajak perusahaan Pak Harjo. Fania menyalin dokumen-dokumen itu, memasukkannya ke dalam amplop coklat tanpa nama pengirim. Ia tidak langsung mengirimkannya ke polisi, melainkan mengirimkannya ke kantor Pak Harjo sebagai sampel peringatan. Di dalam amplop itu, Fania hanya menyertakan satu lembar fotokopi laporan keuangan ganda yang ditandatangani Ardian, dengan catatan kecil bertuliskan, bangkai yang dikubur dalam-dalam pun akhirnya akan tercium juga. Langkah ini adalah pembuka untuk perang urat saraf yang sesungguhnya. Fania ingin Pak Harjo tahu bahwa ada seseorang di luar sana yang tahu rahasianya, dan seseorang itu sedang mengincarnya. Rencana Fania berjalan mulus. Teror mistis di rumah membuat Ibu Hanifah semakin tidak stabil secara mental. Ia mulai sering melamun, kaget dengan suara kecil, dan terus-menerus mendesak Fania untuk segera pindah rumah setelah uang cair. Namun, Fania selalu punya alasan untuk menunda kepindahan, membuat Ibu Hanifah semakin frustrasi. Fania menikmati peran barunya sebagai sutradara dalam drama kehidupan mereka. Ia tidak lagi merasa sebagai korban yang tak berdaya. Setiap air mata yang ia keluarkan kini hanyalah akting belaka. Di balik cadar kesedihan palsu itu, Fania menyimpan api dendam yang membakar semangatnya untuk menghancurkan mereka semua sampai ke akar-akarnya. Ia akan memastikan bahwa uang asuransi itu tidak akan pernah bisa mereka nikmati, dan kebebasan yang didambakan Ardian akan berubah menjadi penjara seumur hidup. Fania menatap foto pernikahannya yang masih terpajang di dinding ruang tamu, menatap wajah Ardian yang tersenyum palsu itu, dan berjanji dalam hati bahwa ia akan menghapus senyum itu selamanya. Suasana di villa persembunyian yang terletak di kawasan pegunungan itu mulai terasa mencekam, jauh berbeda dari hari-hari pertama kedatangan Ardian dan Yasmin. Awalnya, tempat itu terasa seperti surga bagi mereka berdua, sebuah tempat pelarian yang romantis dan mewah, jauh dari hiruk-pikuk kota dan gangguan istri sah Ardian. Namun, seiring berjalannya waktu, isolasi itu mulai menggerogoti kewarasan mereka. Ardian menjadi semakin gelisah dan paranoid. Telepon-telepon histeris dari ibunya, Ibu Hanifah, yang datang hampir setiap jam, menceritakan tentang teror hantu dan bungkusan kain kafan, membuat Ardian tidak tenang. Meskipun Ardian mencoba berpikir rasional bahwa hantu itu tidak ada, namun nada ketakutan ibunya yang begitu nyata menular padanya. Ia mulai merasa diawasi. Setiap kali angin menggoyangkan pepohonan di luar jendela villa, Ardian akan tersentak kaget, mengira ada polisi atau orang suruhan yang datang menangkapnya. Rasa bersalah karena telah membunuh gelandangan itu, meskipun ia coba tekan dalam-dalam, mulai muncul ke permukaan dalam bentuk mimpi buruk yang membuatnya sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Sikap Ardian yang berubah menjadi penakut dan pemarah ini membuat Yasmin muak. Yasmin, yang terbiasa hidup senang dan dimanja, tidak siap menghadapi sisi gelap dari pelarian ini. Ia membayangkan hidup bersama Ardian akan penuh dengan pesta, belanja,
dan romantisme di luar negeri, bukan terkurung di villa terpencil dengan pria yang mentalnya sedang terguncang. Yasmin mulai merasa bosan dan terkekang. Ia merindukan kehidupan sosialitanya, merindukan teman-temannya, dan merindukan kenyamanan apartemennya. Pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi. Yasmin memarahi Ardian karena dianggap pengecut dan terlalu mendengarkan ocehan gila ibunya. Yasmin tidak percaya pada cerita hantu Ibu Hanifah dan menganggap itu hanya drama orang tua yang cari perhatian. Kata-kata kasar Yasmin yang menyebut Ibu Hanifah sebagai perempuan tua gila memicu amarah Ardian, dan untuk pertama kalinya, Ardian membentak Yasmin dengan keras. Retakan dalam hubungan mereka mulai menganga lebar, memperlihatkan bahwa cinta mereka hanyalah didasari nafsu dan kepentingan sesaat, bukan ketulusan. Di tengah kekacauan emosional di villa itu, Fania melancarkan serangan berikutnya yang jauh lebih nyata dan mematikan. Pagi itu, Fania berdandan rapi dengan setelan kerja yang elegan namun sopan, sangat berbeda dari penampilannya sehari-hari di rumah yang sederhana. Ia memacu mobilnya menuju gedung perkantoran megah milik Pak Harjo di pusat bisnis kota. Fania tidak membuat janji temu, namun dengan percaya diri ia mendatangi resepsionis dan mengatakan bahwa ia memiliki urusan mendesak menyangkut hidup dan mati perusahaan Pak Harjo. Resepsionis yang awalnya ragu, akhirnya mengizinkan Fania naik setelah melihat sorot mata Fania yang begitu dingin dan mengintimidasi. Fania melangkah masuk ruangan Pak Harjo dengan tenang, sementara Pak Harjo menatapnya dengan kening berkerut, bingung melihat istri, almarhum, Ardian berdiri di hadapannya dengan tatapan yang tidak menyeratkan kesedihan sedikitpun. Pak Harjo mencoba bersikap ramah dengan nada bela sungkawa yang palsu, menawarkan Fania duduk dan bertanya apakah ada masalah dengan asuransi. Namun, Fania tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia duduk dengan tegak, meletakkan tasnya di meja, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dengan gerakan perlahan, Fania mengeluarkan selembar foto berukuran besar dan meletakkannya tepat di hadapan Pak Harjo. Itu adalah foto Ardian dan Yasmin yang sedang berjemur di kolam renang villa, foto yang diambil baru kemarin sore oleh detektif Rian yang diam-diam mengintai dari jarak jauh dengan lensa tele. Wajah Pak Harjo yang tadinya tenang seketika berubah menjadi pucat pasi. Matanya membelalak menatap bukti tak terbantahkan bahwa Ardian masih hidup dan sedang bersama putrinya. Mulutnya ternganga, namun tidak ada suara yang keluar. Topeng wibawanya runtuh seketika di hadapan wanita yang selama ini ia anggap remeh. "Bapak pikir saya bodoh?" Suara Fania terdengar rendah namun tajam, membelah keheningan ruangan berpendingin udara itu. Fania menatap lurus ke mata Pak Harjo, tidak memberikan kesempatan bagi pria tua itu untuk mengelak. Fania melanjutkan ucapannya dengan tenang, menjelaskan bahwa ia tahu segalanya. Ia tahu tentang skenario kecelakaan palsu, ia tahu tentang gelandangan yang dibunuh dan dibakar sebagai pengganti mayat, ia tahu tentang keterlibatan Yasmin, dan yang paling penting, ia tahu bahwa Pak Harjo adalah penyandang dana sekaligus pelindung dari semua kejahatan ini. Fania juga mengeluarkan salinan dokumen penggelapan pajak yang sudah ia siapkan. Ia meletakkan dokumen itu di samping foto, membuat posisi Pak Harjo benar-benar terpojok. Pak Harjo menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang sudah memegang lehernya. Keringat dingin mulai mengucur di pelipis pria tua itu. Pak Harjo mencoba melakukan negosiasi. Naluri bisnisnya keluar. Ia menawarkan uang. Ia bertanya berapa harga yang diminta Fania untuk menutup mulut dan menyerahkan semua bukti itu. Pak Harjo menyebutkan angka yang fantastis. Angka yang bisa membuat Fania hidup mewah 7 turunan. Ia mengira Fania melakukan ini demi uang, sama seperti Ardian dan ibunya. Namun, Fania justru tertawa kecil, tawa yang terdengar sinis dan meremehkan. Fania mencondongkan tubuhnya ke depan dan berkata bahwa ia tidak butuh uang haram dari Pak Harjo. Fania menegaskan bahwa tujuannya bukan harta, melainkan keadilan. Ia ingin melihat mereka semua hancur, sama seperti mereka telah menghancurkan hatinya dan membunuh orang tak bersalah. Fania memberikan ultimatum yang mengerikan. Pak Harjo punya 2 pilihan. Pilihan pertama, Fania akan menyerahkan semua bukti ini ke polisi dan media sekarang juga, yang berarti Pak Harjo akan dipenjara karena korupsi dan persekongkolan pembunuhan, serta nama baik Yasmin akan hancur selamanya. Pilihan kedua, Pak Harjo harus menyerahkan Ardian kepada Fania. Fania menuntut agar Pak Harjo memberitahukan lokasi persembunyian Ardian dan mencabut perlindungannya. Fania ingin Pak Harjo sendiri yang mengumpan Ardian agar bisa ditangkap. Pak Harjo terdiam kaku. Ia dihadapkan pada buah si malakama. Jika ia melindungi Ardian, ia sendiri yang akan hancur. Namun jika ia menyerahkan Ardian, ia mengkhianati putrinya sendiri yang mencintai Ardian. Fania melihat keraguan di mata Pak Harjo dan menambahkan tekanan. Ia berkata bahwa ia memberi waktu Pak Harjo berpikir sampai jam 12 siang ini. Jika lewat dari jam itu tidak ada kabar,
maka Fania akan langsung melangkah ke kantor polisi pusat yang letaknya hanya beberapa blok dari gedung ini. Fania berdiri, merapikan blazernya, dan melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Pak Harjo yang terduduk lemas di kursi kebesarannya, gemetar menahan amarah dan ketakutan. Sementara itu di villa, ketegangan memuncak. Ardian mencoba menelepon Pak Harjo untuk meminta bantuan menenangkan ibunya yang semakin gila, namun telepon Pak Harjo tidak aktif. Yasmin yang melihat Ardian panik semakin marah. Ia melempar gelas ke dinding hingga pecah berkeping-keping, berteriak bahwa ia menyesal telah mengikuti rencana bodoh ini. Yasmin merasa terjebak dengan pecundang. Ardian yang emosinya sudah di ujung tanduk, balik menyerang Yasmin, menyalahkannya karena terlalu boros dan manja sehingga membuat persembunyian mereka menjadi sulit. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di luar sana, nasib mereka sedang ditentukan dalam sebuah negosiasi mematikan antara istri yang tersakiti dan ayah yang terdesak. Fania telah berhasil membalikkan keadaan. Kini, kendali permainan sepenuhnya ada di tangannya, dan ia siap untuk menarik pelatuk terakhir yang akan meruntuhkan istana pasir kejahatan mereka. Perang urat saraf ini telah dimenangkan oleh Fania, dan babak selanjutnya adalah eksekusi. Matahari pagi bersinar terik, seolah mengejek panasnya hati Fania yang sudah tidak sabar menantikan babak akhir dari sandiwara ini. Bagi Ibu Hanifah, hari ini adalah hari yang paling ditunggu-tunggu, hari kemenangan di mana uang asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah dijadwalkan cair ke rekening ahli waris. Sejak subuh, wanita tua itu sudah berdandan rapi, mengenakan pakaian terbaiknya dan perhiasan emas yang mencolok, seolah hendak pergi ke pesta, bukan ke bank untuk mengurus uang duka kematian anaknya. Senyum lebar menghiasi wajahnya yang keriput, membayangkan tumpukan uang yang akan segera menjadi miliknya. Ia sudah memiliki rencana besar di kepalanya, melunasi hutang arisan, membeli mobil baru, dan tentu saja, mengusir Fania dari rumah itu dengan alasan rumah akan dijual. Ibu Hanifah merasa di atas angin, yakin bahwa menantunya yang pendiam itu tidak tahu apa-apa tentang rencana busuk di balik kematian Ardian. Ia bahkan sempat berpamitan pada Fania dengan nada angkuh, mengatakan hendak pergi belanja kebutuhan tahlilan, padahal tujuannya adalah kantor cabang bank di pusat kota. Fania menatap kepergian mertuanya dari balik jendela dengan tatapan dingin. Ia tidak mencegahnya, justru membiarkan wanita itu pergi menjemput kekecewaan terbesar dalam hidupnya. Fania tahu persis apa yang akan terjadi di bank nanti. Kemarin sore, setelah mengancam Pak Harjo, Fania langsung pergi ke kantor polisi bersama pengacaranya. Ia membawa bukti awal berupa ketidakcocokan DNA dan dugaan pemalsuan kematian. Berdasarkan laporan resmi itu, polisi telah mengeluarkan surat perintah pemblokiran sementara terhadap semua aset dan pencairan dana atas nama Ardian dan ahli warisnya demi kepentingan penyidikan. Sistem perbankan sudah terkunci rapat. Uang 5 miliar yang diimpikan Ibu Hanifah hanyalah angka maya yang tidak akan pernah bisa disentuh. Fania membayangkan betapa hancurnya wajah mertuanya saat mengetahui hal itu, dan bayangan itu memberikan sedikit rasa puas di hati Fania yang telah terluka parah. Sesampainya di bank, Ibu Hanifah berjalan dengan langkah tegak penuh percaya diri menuju meja layanan prioritas. Ia menyapa petugas bank dengan nada memerintah, menyodorkan buku tabungan dan kartu identitasnya. Petugas bank, seorang wanita muda yang ramah, menerima berkas itu dan mulai mengetik di komputernya. Ibu Hanifah mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca, tidak sabar melihat saldo rekeningnya bertambah banyak digitnya. Namun, senyum di wajah Ibu Hanifah perlahan memudar ketika ia melihat kening petugas bank itu berkerut dalam. Petugas itu mencoba mengetik ulang, lalu menatap layar monitor dengan wajah bingung dan sedikit cemas. Ia kemudian memanggil penyelia bank untuk mendekat. Bisik-bisik antara petugas dan penyelia membuat jantung Ibu Hanifah mulai berdetak tidak nyaman. Perasaan was-was mulai merayapi hatinya. Ia bertanya dengan nada tinggi ada masalah apa, mengapa prosesnya lama sekali. Penyelia bank akhirnya menghadap Ibu Hanifah dan menjelaskan dengan nada hati-hati namun tegas, bahwa transaksi pencairan dana asuransi tersebut tidak dapat diproses. Sistem bank memberikan notifikasi merah yang berarti rekening tersebut sedang dalam status pembekuan oleh pihak berwajib. Ibu Hanifah terbelalak kaget, seolah disambar petir di siang bolong. Ia menggebrak meja, berteriak histeris bahwa itu tidak mungkin terjadi, karena semua berkas sudah lengkap dan ditandatangani oleh menantunya. Ia menuduh bank mempersulit nasabah dan mengancam akan melaporkan mereka. Keributan itu menarik perhatian nasabah lain dan satpam bank. Penyelia bank berusaha menenangkan Ibu Hanifah, menunjukkan surat pemberitahuan digital dari kepolisian yang muncul di layar. Di sana tertulis jelas, diblokir atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan kematian. Membaca kalimat itu, lutut Ibu Hanifah seketika lemas. Tubuhnya merosot ke kursi, wajahnya pucat pasi seputih kertas. Dengan tangan gemetar hebat,
Ibu Hanifah merogoh ponselnya di dalam tas. Ia harus menghubungi Ardian. Ia harus memberitahu anaknya bahwa rencana mereka berantakan. Namun, akal sehatnya yang sudah tertutup kepanikan membuatnya lupa bahwa menelepon buronan di tempat umum adalah tindakan bodoh. Ia berlari keluar ban menuju parkiran mobilnya, lalu dengan napas tersengal-sengal menekan nomor Ardian. Begitu telepon diangkat, Ibu Hanifah langsung menangis meraung-raung, menceritakan bahwa rekening diblokir polisi dan mereka ketahuan. Di ujung telepon, Ardian yang sedang berada di villa terperanjat hebat. Berita itu menghantamnya seperti pukulan palu godam. Jika rekening diblokir polisi, itu berarti polisi sudah tahu ia masih hidup. Itu berarti skenario kecelakaan itu sudah terbongkar. Ardian memaki ibunya, menyalahkannya karena tidak becus mengurus hal sepele, lalu membanting teleponnya. Rasa aman yang semu di villa itu seketika lenyap, berganti dengan teror nyata akan jeruji besi yang menanti. Sementara itu, di kantornya yang mewah, Pak Harjo duduk termenung menatap layar ponselnya. Ia baru saja menerima pesan singkat dari kontak kepolisiannya yang memberitahu bahwa rekening asuransi Ardian sudah resmi diblokir atas laporan Fania. Pak Harjo tahu, waktunya sudah habis. Ancaman Fania kemarin bukanlah gertakan sambal. Wanita itu benar-benar bergerak cepat dan mematikan. Pak Harjo menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyelamatkan kulitnya sendiri. Jika ia terus melindungi Ardian, ia akan ikut terseret ke dalam jurang kehancuran sebagai otak kejahatan. Namun, jika ia menyerahkan Ardian sekarang, ia mungkin bisa melakukan negosiasi hukuman, plea bargain, atau setidaknya memposisikan dirinya sebagai saksi yang kooperatif, meskipun reputasi dan hartanya tetap akan terdampak. Rasa sayang pada putrinya, Yasmin, sempat membuatnya ragu, namun naluri bertahan hidup seorang pebisnis licik lebih dominan. Pak Harjo mengambil keputusan drastis. Ia mengangkat gagang telepon kantornya dan menghubungi nomor pribadi Kepala Satuan Reserse Kriminal yang ia kenal. Dengan suara yang dibuat setenang mungkin, Pak Harjo mengatakan bahwa ia memiliki informasi penting mengenai keberadaan Ardian, tersangka kasus penipuan asuransi yang sedang dicari. Ia berpura-pura baru mengetahui bahwa Ardian masih hidup dan bersembunyi, seolah-olah ia juga korban yang ditipu. Pak Harjo memberikan alamat lengkap villa milik Yasmin di pegunungan itu kepada polisi. Setelah menutup telepon, Pak Harjo menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang mahal, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. Ia tahu ia baru saja mengorbankan anak buah sekaligus kekasih putrinya demi kebebasannya sendiri. Ia tidak menghubungi Yasmin untuk memperingatkannya, karena ia tahu Yasmin yang sedang dimabuk cinta pasti akan mengajak Ardian kabur lagi, dan itu hanya akan memperburuk keadaan Pak Harjo di mata hukum. Pak Harjo memilih diam, membiarkan takdir menghukum mereka yang ceroboh. Di rumah, Fania menerima telepon dari Rian. Detektif itu memberitahu bahwa ada pergerakan besar di kantor polisi. Beberapa mobil patroli dan tim taktis sedang bersiap meluncur ke arah pegunungan. Rian mendapat info bocoran bahwa ada seseorang yang melaporkan lokasi persembunyian Ardian. Fania tersenyum tipis. Pak Harjo akhirnya menyerah. Strategi Fania untuk menekan Pak Harjo berhasil dengan sempurna. Tikus-tikus itu kini saling menggigit satu sama lain untuk menyelamatkan diri. Fania segera bersiap. Ia meminta Rian menjemputnya. Ia ingin ada di sana saat penangkapan terjadi. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri saat topeng kebohongan suaminya ditarik paksa oleh hukum. Fania mengenakan pakaian hitam, bukan sebagai tanda duka, melainkan sebagai simbol ketegasan seorang hakim yang akan menjatuhkan vonis. Hari pembalasan itu akhirnya tiba, dan Fania siap menyaksikannya dari barisan paling depan. Suasana di sekitar villa persembunyian Yasmin yang biasanya tenang, dan hanya diisi oleh suara burung serta desau angin pegunungan, kini berubah mencekam. Langit sore yang mulai menggelap seolah menjadi pertanda buruk bagi penghuni di dalamnya. Tanpa sepengetahuan Ardian dan Yasmin, belasan personel kepolisian berpakaian preman dan berseragam lengkap telah mengepung area tersebut secara diam-diam. Mereka bergerak perlahan di antara pepohonan pinus yang rapat, memblokir semua akses jalan keluar, baik jalan utama maupun jalan setapak di belakang villa. Fania dan Rian menunggu di dalam mobil yang diparkir cukup jauh di bawah bukit, memantau situasi melalui alat komunikasi yang terhubung dengan tim di lapangan. Jantung Fania berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang memuncak. Momen yang ia tunggu selama berminggu-minggu penuh penderitaan ini akhirnya terjadi. Di dalam villa, ketegangan antara Ardian dan Yasmin mencapai puncaknya. Setelah menerima telepon dari Ibu Hanifah tentang rekening yang diblokir, Ardian menjadi panik luar biasa. Ia mondar-mandir di ruang tamu seperti binatang buas yang terperangkap, mengemasi barang-barangnya ke dalam tas ransel dengan asal-asalan. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Yasmin,
yang baru menyadari gawatnya situasi, menangis histeris di sofa. Ia memohon pada Ardian untuk tidak meninggalkannya, namun Ardian yang egois hanya memikirkan cara untuk kabur sendiri. Ardian tahu, jika ia tertangkap, hukuman mati atau penjara seumur hidup menantinya karena kasus pembunuhan berencana itu. Ia berencana lari lewat hutan di belakang villa dan mencari jalan menuju pelabuhan terdekat. Yasmin mencoba menahan lengan Ardian, tapi Ardian menepisnya dengan kasar hingga Yasmin terjatuh ke lantai. Tiba-tiba, suara sirine yang memekakan telinga memecah keheningan sore itu. Lampu strobo berwarna biru dan merah memantul di dinding-dinding kaca villa, menciptakan efek visual yang mengerikan. Suara megafon polisi terdengar menggema, "Saudara Ardian, Anda sudah dikepung. Keluar dengan tangan di atas. Jangan mencoba melawan." Teriakan itu membuat nyali Ardian menciut seketika. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat mobil-mobil polisi sudah memblokade gerbang depan. Yasmin menjerit ketakutan, menutup telinganya dengan tangan. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan berakhir seperti adegan film kriminal. Rasa cinta dan kagumnya pada Ardian seketika lenyap, berganti dengan rasa benci karena pria itu telah menyeretnya ke dalam kehancuran ini. Bukannya menyerah, Ardian justru nekat. Ia merasa tidak punya pilihan lain selain mencoba kabur. Ia berlari menuju pintu belakang yang mengarah ke hutan. Pikirannya kalut, ia berharap bisa menyelinap dalam kegelapan hutan sebelum polisi merangsek masuk. Ardian mendobrak pintu belakang dan melompat keluar. Namun, ia salah perhitungan. Polisi sudah mengantisipasi jalur pelarian itu. Begitu kakinya menapak di rumput halaman belakang, terdengar teriakan peringatan dari petugas yang bersembunyi di balik semak-semak. "Berhenti atau kami tembak." Ardian tidak peduli, ia terus berlari sekuat tenaga menuju pepohonan. Suara letusan senjata api terdengar satu kali ke udara sebagai peringatan, tapi Ardian tetap tidak berhenti. Letusan kedua terdengar, kali ini diarahkan secara terukur. Ardian merasakan panas yang menyengat di betis kanannya, lalu tubuhnya terpelanting jatuh ke tanah. Ardian mengerang kesakitan sambil memegangi kakinya yang bersimbah darah. Ia mencoba merangkak, tapi rasa sakitnya luar biasa. Dalam hitungan detik, beberapa petugas polisi sudah menindih tubuhnya, memelintir tangannya ke belakang, dan memasangkan borgol besi yang dingin di pergelangan tangannya. Ardian berteriak-teriak mengklaim dirinya tidak bersalah, bahwa ia dijebak, namun tidak ada yang mendengarkan ocehannya. Di dalam villa, Yasmin ditemukan sedang bersembunyi di bawah meja makan, gemetar hebat. Ia langsung diamankan oleh polisi wanita tanpa perlawanan. Yasmin terus menangis, menyebut nama ayahnya, berharap Pak Harjo akan datang menyelamatkannya seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sendirilah yang memberikan alamat ini kepada polisi. Setelah situasi dinyatakan aman, Fania dan Rian diizinkan mendekat ke lokasi penangkapan. Fania berjalan perlahan melewati garis polisi, matanya menatap lurus ke arah Ardian yang sedang diseret menuju mobil patroli dengan kaki pincang yang sudah dibalut perban darurat. Ardian yang melihat kedatangan Fania seketika berhenti meronta. Matanya membelalak, seolah melihat hantu. Ia melihat istrinya, wanita yang selama ini ia anggap lemah, bodoh, dan penurut, kini berdiri tegak di hadapannya dengan sorot mata yang penuh kekuatan dan kemenangan. Tidak ada air mata di wajah Fania, hanya ekspresi datar yang menyeratkan kepuasan mendalam. Ardian mencoba menggunakan manipulasi terakhirnya. Dengan wajah memelas dan suara serak menahan sakit, ia memanggil nama Fania. "Fania, sayang tolong aku. Aku dipaksa, Fania. Ini semua ide Pak Harjo dan Yasmin. Aku diculik. Aku diancam akan dibunuh kalau tidak menuruti mereka. Tolong bilang ke polisi, aku suamimu, kamu tahu aku orang baik kan?" Ardian berusaha mengarang cerita baru di detik-detik terakhirnya, berharap sisa-sisa cinta Fania masih ada. Fania hanya diam mendengarkan bualan suaminya itu. Ia melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya tinggal 1 meter. Fania menatap lekat-lekat ke dalam mata Ardian yang penuh ketakutan dan kepalsuan. Fania kemudian mengeluarkan ponselnya dari saku, memutar rekaman percakapan telepon antara Ibu Hanifah dan Ardian yang ia rekam beberapa hari lalu. Suara Ardian yang terdengar angku di rekaman itu memecah keheningan malam. "Begitu uang 5 miliar itu cair, kita transfer bagian kita, lalu sisanya aku bawa lari sama Yasmin." Rekaman itu diputar keras-keras di depan wajah Ardian dan para polisi yang memeganginya. Wajah Ardian langsung pucat pasi, mulutnya terkatup rapat. Bukti itu adalah skakmat yang tak terbantahkan. Kebohongannya tentang diculik hancur seketika. Fania mematikan rekaman itu dan menatap suaminya dengan senyum sinis yang menusuk. "Mas," panggil Fania dengan nada lembut yang mengerikan, "ingat file, jika aku sudah mati, yang kamu tulis di laptop?
Itu cerita fiksi yang bagus. Tapi sayang, kamu lupa satu hal. Penulis skenario sesungguhnya dalam drama ini sekarang adalah aku. Dan dalam ceritaku, penjahat tidak akan pernah menang. Fania kemudian memberi isyarat pada polisi untuk membawa Ardian pergi. Ardian diseret masuk ke dalam mobil tahanan sambil terus menoleh ke belakang, menatap Fania dengan tatapan putus asa. Yasmin juga digiring keluar dengan tangan terborgol, wajahnya tertunduk malu menghindari sorot kamera wartawan yang mulai berdatangan. Malam itu, di bawah sorot lampu mobil polisi dan kerumunan warga yang penasaran, Fania merasa beban berat di pundaknya terangkat. Ia melihat mobil yang membawa suaminya dan selingkuhannya perlahan menjauh, membawa serta masa lalu Fania yang kelam. Fania menarik napas panjang, menghirup udara pegunungan yang dingin namun terasa segar. Ia tahu perjuangannya belum selesai, masih ada proses pengadilan yang harus dihadapi. Tapi malam ini, ia telah memenangkan pertempuran terbesar. Ia berhasil membongkar kejahatan mereka, menyelamatkan martabatnya, dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan untuk korban tak bernama yang telah mereka bunuh. Fania berbalik badan, berjalan menuju mobil Rian dengan langkah pasti, siap menyongsong hari esok sebagai wanita baru yang tidak bisa lagi disakiti. Suasana di kantor kepolisian malam itu terasa begitu sibuk dan tegang, berbanding terbalik dengan keheningan malam di luar sana. Lampu-lampu neon putih yang menyilaukan menerangi lorong-lorong panjang, tempat para petugas berlalu lalang membawa berkas dan barang bukti. Di salah satu ruang interogasi yang sempit dan dingin, Ardian duduk terikat di kursi besi dengan wajah lebam dan tatapan kosong. Pria yang dulunya selalu tampil rapi dan penuh wibawa itu, kini tampak seperti pecundang yang kehilangan segalanya. Di hadapannya, dua orang penyidik senior duduk dengan tatapan mengintimidasi, mencecarnya dengan rentetan pertanyaan yang tak kunjung henti. Ardian, dalam kepanikan dan ketakutannya, berusaha mati-matian untuk menyelamatkan lehernya sendiri. Dengan suara bergetar dan air mata buaya, ia terus menyangkal tuduhan sebagai otak pembunuhan. Ia melemparkan semua kesalahan kepada orang lain. Ia menuduh Pak Harjo sebagai dalang yang memaksanya, dan yang lebih parah, ia menuduh ibunya sendiri, Ibu Hanifah, sebagai orang yang merencanakan pembunuhan gelandangan itu demi uang asuransi. Ardian mengarang cerita bahwa ibunyalah yang mencari korban, ibunyalah yang menyuruhnya membakar mobil, dan ia hanya anak yang menurut karena takut durhaka. Para penyidik hanya mendengarkan dengan ekspresi datar, mencatat setiap kebohongan yang keluar dari mulut Ardian. Mereka sudah sering menghadapi penjahat pengecut seperti ini. Namun, drama Ardian terhenti seketika ketika pintu ruang interogasi terbuka. Fania masuk dengan langkah tenang, didampingi oleh detektif Rian dan seorang perwira polisi. Kehadiran Fania mengubah atmosfer ruangan itu. Ardian menatap istrinya dengan secercah harapan palsu, mengira Fania datang untuk menyelamatkannya atau setidaknya memberikan dukungan moral sebagai istri yang berbakti. Namun, harapan itu hancur saat Fania meletakkan sebuah tablet digital di atas meja penyidik. Fania meminta izin kepada penyidik untuk memutar sebuah bukti digital yang selama ini ia simpan. Di layar tablet itu, terpampang deretan tangkapan layar percakapan aplikasi pesan singkat antara Ardian dan sebuah nomor yang dinamai, Ibu Sayang. Tanggal percakapan itu mundur ke 2 minggu sebelum kecelakaan terjadi. Dalam percakapan itu, terlihat jelas inisiatif jahat datang dari Ardian. Tertulis pesan dari Ardian, "Bu, aku sudah dapat orangnya. Gelandangan yang biasa tidur di gudang belakang. Tidak punya keluarga, tidak ada yang cari. Cocok buat gantiin mayatku." Lalu balasan dari Ibu Hanifah, "Bagus, pastikan wajahnya hancur biar tidak dikenali. Ibu sudah siapkan akting nangis buat di rumah sakit nanti." Bukti itu begitu telak dan mengerikan. Bukan hanya membuktikan perencanaan pembunuhan, tapi juga menunjukkan betapa dingin dan sadisnya ibu dan anak ini dalam merancang kematian orang lain. Melihat percakapannya sendiri terpampang di sana, wajah Ardian berubah menjadi abu-abu. Ia tidak bisa lagi mengelak. Seluruh tulang di tubuhnya seakan lolos. Ia menyadari bahwa Fania, istri yang selama ini ia anggap bodoh dan tidak tahu teknologi, ternyata telah meretas dan mengunduh seluruh riwayat percakapannya sebelum ia sempat menghapusnya. Fania menatap Ardian dengan sorot mata yang menusuk hingga ke ulu hati. Fania berkata dengan suara pelan namun tajam, bahwa ia sudah membaca semuanya. Ia tahu bagaimana Ardian menghina dirinya di chat bersama Yasmin, menyebutnya wanita kampungan yang membosankan. Ia tahu bagaimana Ardian dan ibunya menertawakan kesedihan Fania. Fania menegaskan bahwa malam ini, ia bukan lagi Fania yang dulu. Ia adalah saksi kunci yang akan memastikan Ardian membusuk di penjara. Sementara Ardian meraung dalam penyesalan di ruang interogasi, tim kepolisian lainnya bergerak menuju rumah Fania untuk menjemput tersangka berikutnya, Ibu Hanifah. Di rumah besar yang kini terasa sepi itu, Ibu Hanifah sedang duduk gelisah di ruang tamu.
Ia masih belum tahu bahwa anaknya sudah tertangkap. Ia hanya tahu rekeningnya diblokir, dan ia sedang menunggu kabar dari Ardian yang tak kunjung bisa dihubungi. Tiba-tiba, terdengar gedoran keras di pintu depan. Jantung Ibu Hanifah serasa mau copot. Ia mengintip dari jendela dan melihat mobil polisi dengan lampu rotarinya yang menyala terang memenuhi halaman rumah. Ketakutan yang luar biasa melandanya. Ia berlari ke pintu belakang, berniat kabur lewat dapur, namun polisi sudah mengepung seluruh perimeter rumah. Pintu depan didobrak paksa. Petugas kepolisian berseragam lengkap merangsek masuk. Ibu Hanifah menjerit histeris saat tangannya ditarik dan diborgol. Ia meronta-ronta, berteriak bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia wanita tua yang sakit-sakitan. Ia mencoba memainkan kartu, korban, dengan pura-pura pingsan dan sesak napas. Namun, polisi wanita yang menangkapnya tidak tertipu. Mereka membawanya keluar dengan paksa. Saat Ibu Hanifah diseret keluar menuju mobil patroli, ia melihat sebuah mobil sedan berhenti di depan gerbang. Kaca jendela mobil itu turun perlahan, memperlihatkan wajah Fania yang duduk di dalamnya. Mata mereka bertemu. Ibu Hanifah berteriak memanggil nama Fania, memohon pertolongan, memintanya untuk bilang pada polisi bahwa ini salah paham. Fania turun dari mobil dan berjalan mendekati mertuanya yang sudah tidak berdaya itu. Ibu Hanifah menatap Fania dengan tatapan memelas, berharap belas kasihan menantunya yang dulu penurut itu. Namun, Fania hanya berdiri tegak, menatap mertuanya dengan dingin. Fania berkata bahwa ia sudah menyerahkan semua bukti kejahatan Ibu Hanifah, termasuk bukti persekongkolan pembunuhan. Fania mengingatkan Ibu Hanifah pada kata-katanya sendiri dulu, bahwa luka di wajahnya sangat parah. Fania berkata, sekarang luka itu akan ibu rasakan sendiri, bukan di wajah, tapi di sisa hidup ibu yang akan habis di balik jeruji besi. Mendengar itu, Ibu Hanifah ternganga. Ia menyadari bahwa Fanialah yang melaporkannya. Rasa syok, marah, dan dikhianati bercampur aduk hingga membuat Ibu Hanifah benar-benar lemas dan jatuh pingsan sungguhan sebelum dimasukkan ke dalam mobil polisi. Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Fania. Setelah memastikan mertuanya ditahan, ia kembali masuk ke kantor polisi untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan. Di lorong kantor polisi, ia berpapasan dengan Yasmin yang sedang digiring ke sel tahanan sementara. Yasmin tampak berantakan, riasannya luntur oleh air mata, gaun mahalnya kusut. Saat melihat Fania, Yasmin menunduk malu, tidak berani menatap mata wanita yang suaminya ia rebut. Fania tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Yasmin. Ia merasa wanita itu tidak layak mendapatkan energinya lagi. Kehancuran Yasmin sudah cukup menjadi hukuman baginya. Ayahnya, Pak Harjo, juga telah diamankan di ruang pemeriksaan terpisah, sedang bernegosiasi alot dengan pengacaranya untuk mengurangi hukuman, namun bukti yang diserahkan Fania terlalu kuat untuk dipatahkan. Sebelum meninggalkan kantor polisi menjelang subuh, Fania meminta izin untuk bertemu Ardian sekali lagi. Ardian kini duduk sendirian di sel isolasi, merenungi nasibnya. Saat melihat Fania berdiri di balik jeruji, Ardian bangkit dan mendekat, memegang jeruji besi dengan tangan gemetar. Ia kembali memohon, kali ini dengan suara lirih, meminta Fania mencabut laporannya demi masa lalu mereka. Ia berjanji akan berubah, akan meninggalkan Yasmin, dan akan menjadi suami yang baik. Fania mendengarkan janji-janji manis yang basi itu dengan ekspresi datar. Fania mendekatkan wajahnya ke jeruji dan berbisik pelan, kalimat penutup yang mematikan harapan Ardian selamanya. Mas, kamu ingat file, jika aku sudah mati, di laptopmu? Kamu menulis itu supaya aku menyalahkan ibumu dan kamu bisa bebas. Rencanamu hampir berhasil. Tapi kamu lupa satu hal, kamu menikahi wanita yang sabar, bukan wanita yang bodoh. Kesabaran orang diam itu ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, ia akan menghancurkanmu tanpa suara. Nikmatilah, kematian, barumu di sini. Bagi dunia luar, Ardian Wijaya memang sudah mati. Dan bagiku, kamu sudah mati sejak kamu memilih untuk mengkhianatiku. Fania membalikkan badannya dan berjalan pergi meninggalkan sel itu. Di belakangnya, terdengar suara Ardian yang berteriak memanggil namanya, teriakan penuh keputusasaan yang menggema di lorong sunyi penjara. Fania tidak menoleh lagi. Langkahnya terasa ringan. Beban berat yang menghimpit dadanya selama berminggu-minggu kini telah hilang. Ia keluar dari gedung kepolisian disambut oleh udara subuh yang segar. Langit di timur mulai menampakkan semburat merah muda, pertanda matahari akan segera terbit. Fania menghirup napas dalam-dalam, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia telah berhasil mengungkap kebenaran, membalaskan dendam korban yang tak bersalah, dan membersihkan hidupnya dari orang-orang beracun. Babak kegelapan dalam hidupnya telah berakhir,
dan kini ia siap menulis cerita baru. 6 bulan telah berlalu sejak malam penggerebekan yang menggemparkan itu. Proses hukum yang panjang dan melelahkan akhirnya mencapai puncaknya di ruang pengadilan yang sesak oleh pengunjung dan awak media. Kasus kematian palsu Ardian menjadi sorotan nasional karena melibatkan intrik yang begitu kompleks. Perselingkuhan, pembunuhan demi asuransi, dan korupsi. Fania duduk di barisan depan kursi pengunjung, mengenakan pakaian serba putih yang melambangkan lembaran baru hidupnya. Ia tampak tenang dan berwibawa, jauh berbeda dari sosok istri yang rapuh di awal cerita. Di kursi terdakwa, Ardian, Ibu Hanifah, Yasmin, dan Pak Harjo duduk dengan kepala tertunduk, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajah mereka tampak kusam dan putus asa, hancur oleh beban rasa bersalah dan ketakutan akan vonis hakim. Hakim mengetuk palu, meminta ketenangan sebelum membacakan putusan. Ruangan menjadi senyap seketika. Vonis pertama dijatuhkan kepada Ardian. Hakim menyatakan Ardian terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap korban seorang tunawisma, melakukan penipuan asuransi, dan pemalsuan dokumen negara. Mengingat kekejaman perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang tak bersalah demi keuntungan pribadi, hakim menjatuhkan hukuman maksimal, penjara seumur hidup. Ardian ternganga tak percaya. Tubuhnya merosot di kursi. Tidak ada lagi kesempatan baginya untuk melihat dunia luar, tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi kebebasan. Ia akan menghabiskan sisa napasnya di balik tembok beton yang dingin, dihantui oleh bayang-bayang korban yang ia bunuh. Fania menatapnya tanpa emosi, merasa bahwa hukuman itu setimpal dengan nyawa yang hilang. Vonis kedua jatuh kepada Ibu Hanifah. Sebagai turut serta yang membantu merencanakan pembunuhan dan mencoba mencairkan dana hasil kejahatan, ia divonis hukuman 20 tahun penjara. Bagi wanita seusianya, itu sama saja dengan hukuman mati perlahan. Mendengar vonis itu, Ibu Hanifah menjerit histeris hingga harus ditenangkan oleh petugas. Karma bekerja dengan cara yang ironis bagi Ibu Hanifah. Beberapa minggu sebelum sidang putusan, ia mengalami serangan stroke ringan di dalam sel tahanan akibat stres berat. Kini, separuh tubuhnya lumpuh dan bicaranya tidak jelas. Di penjara, ia menjadi narapidana yang paling menderita, sakit-sakitan tanpa ada keluarga yang mau menjenguk, dan hartanya disita negara untuk membayar ganti rugi dan denda. Keinginan serakahnya akan uang asuransi justru membawanya pada kemiskinan mutlak di akhir hayatnya. Selanjutnya adalah giliran Pak Harjo dan Yasmin. Pak Harjo divonis 15 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan buronan pembunuhan dan terlibat dalam kasus penggelapan pajak serta pencucian uang yang terbongkar dari laptop Ardian. Kekayaan dan kerajaan bisnis yang ia bangun selama puluhan tahun hancur seketika. Semua asetnya disita oleh negara, membuatnya jatuh miskin. Yasmin, sang putri manja, divonis 5 tahun penjara karena menyembunyikan kejahatan. Namun, hukuman sosial bagi Yasmin jauh lebih berat. Nama baiknya hancur lebur. Teman-teman sosialitanya menjauhinya, ia menjadi bahan gunjingan di media sosial, dan wajah cantiknya kini kusam termakan depresi di dalam penjara. Ia kehilangan segalanya, cinta, harta, dan masa depan, hanya karena terbutakan oleh nafsu sesaat bersama suami orang. Setelah sidang selesai, Fania keluar dari gedung pengadilan dikerubuti wartawan. Namun, ia hanya tersenyum tipis dan menolak memberikan komentar panjang. Ia hanya berkata singkat, keadilan sudah ditegakkan. Sekarang saatnya saya melanjutkan hidup. Fania berjalan menuju mobilnya, bukan mobil mewah, tapi mobil sederhana yang ia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri, membuka usaha catering yang kini mulai sukses. Harta gonogini dari pernikahan dengan Ardian memang jatuh ke tangannya setelah Ardian dipenjara, namun Fania memilih menyumbangkan sebagian besar uang, panas, hasil penjualan aset Ardian ke panti asuhan dan yayasan sosial, seolah ingin membersihkan dirinya dari sisa-sisa keburukan suaminya. Ia hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak murninya dan modal awal yang dulu pernah ia berikan pada Ardian. Sore harinya, Fania melajukan mobilnya ke sebuah tempat pemakaman umum di pinggiran kota. Ia membawa sebuket bunga mawar putih yang segar. Ia berhenti di sebuah makam baru yang terawat rapi. Di nisan itu tertulis nama asli sang korban gelandangan, yang identitasnya berhasil dilacak oleh polisi berkat bantuan Fania. Fania berjongkok di samping makam itu, meletakkan bunga, dan memanjatkan doa dengan khusyuk. Ia meminta maaf atas nama suaminya yang keji, dan berdoa agar arwah korban mendapatkan ketenangan yang tidak ia dapatkan semasa hidupnya yang keras. Angin sore bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan pohon Kamboja, seolah Allah menjawab doa Fania dan memberikan rasa damai. Fania bangkit berdiri, membersihkan debu di gamisnya. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga keemasan. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil berkilauan,
cincin kawinnya. Benda itu dulu adalah simbol cinta dan janji suci, namun kini hanya menjadi pengingat akan pengkhianatan dan kepalsuan. Fania menatap cincin itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit. Ia berjalan menuju tempat sampah di dekat gerbang makam, dan tanpa ragu sedikitpun, ia melemparkan cincin emas itu ke dalamnya. Bunyi, kelontang, kecil saat cincin itu membentur dasar tong sampah menjadi penanda berakhirnya masa lalu Fania. Fania berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah ringan dan senyum yang merekah di bibirnya. Ia menyalakan mesin mobil dan memutar musik kesukaannya. Ponselnya berdering, sebuah pesan masuk dari detektif Rian yang kini menjadi teman baiknya, mengajaknya makan malam untuk merayakan kemenangan mereka. Fania membalas pesan itu dengan emoji senyum. Ia menatap ke depan, ke jalanan panjang yang terbentang. Di depannya ada masa depan yang cerah, bisnis yang berkembang, dan kemungkinan cinta baru yang lebih tulus. Fania menyadari satu hal penting. Terkadang Tuhan mematahkan hati kita untuk menyelamatkan jiwa kita. Kehilangan Ardian bukanlah musibah, melainkan cara Tuhan membuang sampah dari hidupnya agar ia bisa mendapatkan permata yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan dan harga diri yang tak ternilai. Cerita berakhir dengan adegan mobil Fania yang melaju menjauh, meninggalkan area pemakaman dan masa lalu yang kelam, menuju matahari terbenam yang indah. Di kejauhan, jeruji besi penjara yang dingin kini menjadi rumah baru bagi Ardian dan komplotannya, tempat mereka meratapi nasib dan menuai karma yang mereka tanam sendiri. Keadilan telah menemukan jalannya, dan Fania, sang protagonis yang tegar, akhirnya mendapatkan happy ending yang pantas ia dapatkan. 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 Pantas ia dapatkan.